sebuah sudut kota Jakarta, terdapat satu tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi, yaitu Pasar Kebayoran Lama. Pasar ini berdiri sejak tahun 1980. Pasar Loak ini menjadi salah satu tempat yang menarik bagi pengunjung, terutama penyuka barang-barang jadul. Di siang hari yang cerah, saya dan teman saya berkesempatan untuk secara langsung mengunjungi Pasar Kebayoran Lama serta melihat kondisi dari Pasar Loak tersebut. Untuk menuju tempat tersebut, kami menggunakan KRL atau komuter lain dan turun di stasiun Kebayoran. Lokasi dari Pasar Loak berada di pinggir jalan di bawah jalan layang. Kamera, pajangan, dan lain-lain. Suasana ramai kendaraan dan pengunjung memenuhi tempat ini. Pasar Loak ini dibuka setiap hari. Jika berkunjung ke pasar ini, ada satu tempat menarik untuk dikunjungi, yaitu Kampung Galeri. Sayangnya saya harus mendatangi tempat itu seorang diri, karena berpisah dengan teman saya yang hendak melanjutkan perjalanannya. Aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Halo, apa kabar? Boleh, silakan masuk. Tapi itu konsepnya apa sih Pak? Kampung Galeri ini aku ketahui itu gimana sih? Terinspirasi dari apa sih Pak? Konsepnya tentang rumahan. Jadi konsep di mana saya ngebangun seperti rumah yang ada di desa. Tapi nggak mungkin konsep desa pure gitu pindahin ke sini. Tapi setidaknya seperti kayak kita balik lagi ke rumah di zaman dulu yang ada di desa. Dan di sini terdapat beberapa barang-barang yang hampir mirip dengan zaman dulu. Pasti ada buku, ada pajangan, ada hewan, ada jemuran, gitu. Tapi setidaknya ada sedikit yang bisa meliterasi kita. Bagaimana sih kalau pulang kampung, suasana kampung itu seperti apa? Gitu. Boleh lihat lagi kan? Boleh, silakan. Itu kumpulan foto-foto saya Pak? Ya, ini kumpulan Hot Wheels. Jadi ini salah satu barang hobi di mana zaman dulu juga bilangnya kita diecast ya. Jadi zaman dulu tuh ada beberapa teman ada beberapa komunitas, beberapa orang yang hobi juga ngumpulin barang-barang diecast seperti ini. Tapi sampai sekarang akhirnya barang-barang diecast itu sudah punya merek tersendiri ya. Dulu kan barang-barang itu bisa dari Thailand, China, dari USA gitu. Tapi setidaknya ini adalah suatu dimana mau meliterasi kepada anak-anak muda. Ini barang-barang hobi yang bisa bermanfaat ke depannya seperti jadi investasi gitu. Kalau yang paling menurut Bapak langka dan susah dan banyak orang yang mau itu yang mana Pak? Sebenarnya kalau untuk orang cari sih sebenarnya lebih ke mobil-mobil yang punya tema ya. Temanya misalnya seperti kayak ada ke JDM itu lebih ke barang-barang yang mobil-mobil Jepang gitu. Nah, terus ada lagi yang muscle car. Terus ada lagi yang temanya lebih ke adventure, ada yang ke movie gitu. Jadi banyak teman-teman yang sukanya berbeda-beda, nggak semuanya sama seperti itu. Mungkin lanjut ke Oke, silakan. Yang dilanda duka nestapa kala burung berkicau. kalau itu Pak di buku-bukunya ya? Ya, jadi buku-buku ini dari beberapa macam buku. Ada seperti novel, ada seperti novel sastra, novel Inggris sastra. Ada buku-buku yang lebih karakternya lebih ke edukasi. Ada yang bacaan ringan, ada yang baca yang lebih humoris, ya kan? Jadi bermacam-macam buku, tapi hampir rata-rata buku ini semuanya adalah buku-buku lama, buku-buku jadul. Gitu. Dapetnya gimana nih Pak? Apakah
punya sendiri kah atau Punya sendiri. Jadi ada beberapa yang saya koleksi, yang pernah saya baca, dan ada juga yang beberapa yang disumbangkan dari teman-teman komunitas. kalau yang dulu Bapak dapat yang paling susah gitu ya Pak? Paling susah itu ada saya simpan. Itu buku-buku Belanda tentang Indonesia. Jadi bahasa Belanda, dia isinya tentang kebudayaan Indonesia, tentang sejarah dia bagaimana waktu dia menjajah Indonesia. Nah, itu yang cukup mahal. Karena dulu ada beberapa bahan-bahan literasi, pendidikan, edukasi di zaman 40-50 itu di Indonesia itu masih pakai bahasa Belanda gitu. Oke, silakan. Kalau yang ini sama juga yang di depan tuh Betul, hampir sama. Jadi ini ada beberapa buku-buku yang seperti kayak ini ada tentang Kalimantan dalam bahasa Jerman, ya kan. Jadi ada beberapa buku yang sebenarnya yang ini mewakili perjalanan Indonesia. ini menarik juga ditanya Ya, beberapa koleksi mesin nih. Nah ini kalau boleh tahu koleksi Bapak juga kah atau koleksi saya juga. dapat kah atau nyari hunting juga kah? Jadi hunting juga. Jadi ini ada beberapa koleksi mesin pick yang saya hunting. Saya belum bisa dapat barang yang lebih tua lagi, tapi setidaknya mewakili ada beberapa barang yang terpilah juga ini. Yang paling lama nih Mas? Nah ini yang paling tua ini. Saya ingin koleksi. Oke, silakan. Ini dari tahun berapa? Ini mesin pick itu sebenarnya sudah ada di tahun 18-an ya, ada 18-an. Tapi di Indonesia baru booming itu di tahun 50 sampai tahun 80-an gitu. Mungkin boleh masuk Siap, oke, silakan. Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi. aset ya gitu. Iya, di sini ada tempat kaset. Ini tuh bedanya apa sih tuh kasetnya kayak udah modelan CD gitu sama yang masih dimasukin ke tape, radio tape? Oke, kalau mau dibilang bedanya memang bedanya jauh sekali ya. Tapi awalnya tuh lebih ke kaset dulu dalam bentuk pita. Akhirnya di tahun 80 akhir dikeluarkanlah bentuk cakram ya dalam bentuk CD. CD itu kan cakram disk. Ya. Jadi cakram disk itu di eranya cakram disk itu ada bentuk audio, ada juga dalam bentuk video juga. Dan itu awalnya namanya VCD, diperbarui lagi menjadi Laserdisc dan DVD. Akhirnya terakhir Blu-ray ya. Oke, silakan. Dengan hentakan irama dalam lagu, dia mengambil selangkah ke arahku. Hampir ku tak tertahan. Kita coba. Player itu ada model radio tape, stick deck, sama Walkman.
Oh, Walkman tuh yang bisa dibawa kemana-mana. bawa kemana-mana. Ke puncak asmara, seakan diriku terbawa. Setiap langkah semakin mendekati puncak asmara. Terima kasih banyak ya Pak, udah diajak ke kampung Bayar dari Siap. depan sampai belakang. Nah, sekarang aku ada beberapa pertanyaan yang juga mau dipertanyakan. Oke. Nah, yang pertama tuh, apa sih Pak prinsip Bapak tentang barang-barang bekas ini? Jadi barang-barang bekas ini sebenarnya banyak banget yang bisa kita dapatkan ya. Selain kita peduli, menghargai, dan kita juga bisa menjadi suatu bahan histori perjalanan mana yang selama ini kita pakai sekarang ini, mereka punya nilai sejarah, dan punya perjalanan. Barang-barang sejarah itu kita taruh ada di sini gitu. Jadi buat saya itu sebenarnya barang-barang ini daripada menjadi sampah, kita juga bisa manfaatkan barang-barang ini seperti galeri, seperti museum kecil untuk membantu meliterasi ke teman-teman muda yang tidak merasakan di eranya. Seperti itu. Terus aku juga pernah dengar kalau Bapak tuh pernah berhenti dari pekerjaan Bapak sebagai di perusahaan advertising. Betul. Jadi itu tuh gimana sih Pak, akhirnya Bapak rela berhenti dan menyeriusi apa hobi Bapak untuk membuka kampung Bayar ini gitu ya? Apakah ada pertengkaran atau perdebatan dengan keluarga kah atau? Jadi sebenarnya kalau saya seperti itu kan dulu ada pilihan ya sebenarnya. Istri saya bilang, kamu mau rumah ini penuh barang kamu memilih barang ini atau milih keluarga? Saya otomatis harus pilih dua-duanya. Tapi yang saya utamakan adalah keluarga, tapi bagaimana menyelamatkan barang-barang hobi saya. Akhirnya saya pindahkan barang-barang ini ke tempat orang tua saya, dan ternyata lahan yang bisa saya manfaatkan untuk membuka satu galeri yang di tahun 2010 itu yang dinamakan Cipta Galeri. Arsitekturnya ini kan Bapak kayak menyesuaikan dengan namanya itu kampung. Iya, betul. Jadi kampung dengan konsep ada galerinya. Pak, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Aku penasaran banget ya, sebenarnya apa sih Pak harapan Bapak untuk industri barang-barang bekas atau barang-barang bekas tadi, dan juga harapannya apa sih buat anak-anak muda di era sekarang? Jadi harapan saya ini adalah satu pendidikan di luar pendidikan formal ya yang pernah didapetin. Jadi selain bisa menjadi suatu nilai histori, jadi beberapa teman-teman muda kalau misalnya nongkrong, jadi bisa mendapatkan suatu input yang baru, input yang positif. Bagaimana juga mereka bisa mendapatkan suatu ini apa, ini sejarah seperti apa, ini dari tahun berapa, ini buatan siapa gitu. Dan itu pertama. Terus yang kedua, mereka juga bisa menjadi suatu bahan literasi ke mereka tentang nilai-nilai sejarah gitu kan, nilai-nilai sejarah di mana hobi anak muda zaman dulu itu seperti ini gitu. Terus yang ketiga, kita juga menyelamatkan bumi ini dari sampah. Barang-barang ini sudah hampir dijual orang, dan banyak beberapa orang yang tidak peduli terhadap barang-barang ini, dan kita bisa selamatkan, bisa menjadi suatu yang berguna dan bisa menjadi suatu investasi ke depannya. Hanya saya ada filosofi di dunia ini tidak ada sampah ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah keliling aku jadi tahu gitu. Sama-sama. Terima kasih. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa.